Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Firdaus dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 pengantar metodologi penelitian izin mempresentasikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Peran Teori dalam Membangun Penelitian Ilmiah. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan saya Reza Zahra dengan NIM 14046250070 dan teman-teman saya Zra Humaira Arsa dengan NIM 14046255151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Rizky Ramadan dengan NIM 14046250067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sean Rahman Rahayaan dengan NIM 14046625163. Pengertian teori. Teori adalah kumpulan konsep, definisi, dan hubungan antar variabel yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian. Dalam penelitian ilmiah, teori digunakan sebagai landasan berpikir agar penelitian memiliki arah yang jelas dan tidak dilakukan secara sembarangan. Dengan kata lain, teori membantu peneliti memahami mengapa suatu fenomena terjadi dan bagaimana hubungan antara suatu hal dengan hal lainnya. Teori biasanya diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya yang sudah diuji kebenaran. Sedangkan teori berfungsi sebagai kompas arah penelitian, mempermudah interpretasi data, serta menjadi landasan dalam pembahasan hasil, baik dalam pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Oke, selanjutnya itu adalah perbedaan antara konsep, variabel, dan teori. Yang pertama itu adalah konsep. Konsep adalah gambaran atau suatu ide dasar tentang suatu hal yang ingin dipelajari dalam penelitian. Konsep ini masih bersifat umum dan abstrak, sehingga belum bisa langsung diukur. Misalnya, dalam konsep motivasi belajar, kinerja, ataupun kepuasan kerja. Konsep ini dapat membantu peneliti memahami fenomena yang akan ditelitinya. Lalu yang kedua itu adalah variabel. Variabel adalah konsep yang sudah dijelaskan secara lebih operasional, sehingga dapat diamati dan diukur dalam penelitian. Variabel dapat berubah atau memiliki nilai yang berbeda-beda. Contohnya, di dalam penelitian tentang motivasi belajar, variabelnya itu dapat berubah tingkat motivasi belajar, hasil belajar, atau intensitas belajarnya. Variabel inilah yang biasanya dianalisis hubungannya atau pengaruhnya dalam penelitian. Lalu yang terakhir adalah teori. Teori adalah kumpulan konsep atau penjelasan yang tersusun secara sistematis untuk menerangkan suatu fenomena atau hubungan antar variabel. Teori ini menjadi dasar atau landasan bagi peneliti untuk menyusun hipotesisnya, menentukan variabel, serta menjelaskan hasil penelitiannya. Dengan kata lain, teori dapat membantu peneliti memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Ya, jadi secara ringkasnya, konsep itu merupakan suatu ide dasar yang masih umum. Lalu variabel itu adalah konsep yang sudah dapat diukur dalam penelitian. Sedangkan teori adalah kerangka penjelasan yang menghubungkan berbagai konsep dan variabel untuk menjelaskan suatu fenomena. Ketiga komponen ini sangatlah penting karena dapat membantunya peneliti menyusun penelitiannya secara lebih terarah dan ilmiah. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang teori sebagai dasar rumusan masalah dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian, rumusan masalah merupakan pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh peneliti. Rumusan masalah ini sangat penting karena menjadi arah dari penelitian yang dilakukan. Namun, rumusan masalah tidak boleh dibuat secara sembarangan atau hanya berdasarkan pendapat pribadi. Oleh karena itu, peneliti perlu menggunakan teori sebagai dasar dalam menyusun rumusan masalah. Teori membantu peneliti memahami suatu masalah secara lebih mendalam. Melalui teori, peneliti dapat mengetahui bagaimana para ahli sebelumnya menjelaskan suatu fenomena, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi masalah tersebut, serta bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.
Dengan mempelajari teori yang relevan, peneliti juga bisa melihat bagian mana yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Nah, dari situ kemudian peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih jelas dan memiliki dasar ilmiah. Di sini, saya menggunakan contoh operasional teori dalam penelitian, yaitu penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Nah, pada tabel yang telah tersedia ini, penggunaan gadget itu dijadikan sebagai variabel bebas, yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan konsentrasi belajar dijadikan sebagai variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam tabel ini bisa dilihat juga penggunaan gadget itu diukur dari beberapa indikator, seperti berapa lama penggunaan gadget dalam sehari, dan jenis aktivitas yang dilakukan saat menggunakan gadget. Misalnya aktivitas kita dalam bermain video game atau menonton video, ataupun menggunakan media sosial. Nah, kemudian pada konsentrasi belajar juga dapat dilihat dari bagaimana pelajar fokus saat pembelajaran berlangsung. Apakah mereka mudah terdistraksi dan apakah mereka mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Dan dari semua indikator tersebut nantinya dapat diperoleh melalui angket ataupun observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Sekarang saya akan jelaskan kesalahan umum dalam penggunaan teori. Kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan teori yang pertama adalah menggunakan teori yang tidak relevan dan tidak berhubungan langsung dengan penelitian. 2. Kurangnya pemahaman terhadap teori sehingga peneliti hanya mengutip teori tanpa memahami maknanya. Ketiga, menggunakan terlalu banyak teori yang bisa membuat penelitian menjadi tidak fokus. Keempat, tidak menghubungkan teori dengan hasil penelitian, sehingga teori yang seharusnya berperan penting dalam menentukan hasil malah menjadi pelengkap saja. Lalu berikutnya pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan untuk memahami dan mengkaji masalah dalam penelitian. Terdiri dari pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan juga pendekatan gabungan yang menggabungkan kedua unsur. Lalu berikutnya ada teknik analisis data, yaitu cara yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar dapat menghasilkan kesimpulan penelitian. Terdiri dari teknik analisis data deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.